Saudara, Komnas Perempuan mengungkap hasil pertemuan dan permintaan keterangan dari istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Komnas Perempuan menyebut Putri sempat mengaku depresi dan malu ketika mengingat peristiwa dugaan pelecehan seksual yang terjadi di Magelang. Namun keluarga Yosua meyakini tidak ada pelecehan seksual yang dilakukan Yosua. Temuan kondisi psikologis Putri Chandrawati disampaikan Komnas Perempuan setelah melakukan serangkaian permintaan keterangan terhadap Putri. Selain menyebut Putri masih dalam kondisi trauma dan malu, Komnas Perempuan juga mengungkap Putri sulit menceritakan kejadian yang sebenarnya karena suaminya, Irjen Verdi Sambo, yang juga jadi tersangka pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua, meminta Putri hanya menceritakan sebagian kecil dari peristiwa yang terjadi di Magelang. Sambo juga meminta Putri mengubah laporannya, yang seharusnya terjadi tanggal 7 Juli di Magelang, berubah menjadi tanggal 8 Juli di Duren 3. Nah, di dalam hal ini, Ibu P tidak bisa menceritakan di awal-awal kasus sebenarnya yang terjadi di Magelang. Karena suaminya, Sambo, meminta ia hanya menceritakan sebagian kecil dari apa yang sebenarnya terjadi dan meminta menyebutkannya itu di tanggal 8 Juli di Duren 3, bukan di Magelang pada tanggal 7 Juli 2022. Hal ini juga harus kita lihat sebagai relasi kuasa yang menyebabkan korban itu tidak bisa atau tidak mampu menyuarakan atau menyampaikan pengalaman kekerasan yang ia alami. Sementara itu, dugaan adanya kekerasan seksual ditolak keluarga Yosua. Bibi Yosua, Rohani Simanjuntak, meminta polisi membuka CCTV lokasi kejadian di Magelang agar tergambar peristiwa yang sebenarnya terjadi. Kami kemarin ya dari tim penyidik sudah ada surat ya bahwasanya pelecehan seksual itu tidak dilanjut karena tidak ada ya buktinya. Tapi kalau untuk di Magelang katanya kemarin orang itu udah berbohong. Pertama buat pengaduan di Duren 3 ya. Nah, sekarang di Magelang ya, besok kemana lagi? Ini sekali berbohong akan terus menggali kebohongan terus. Ini harus bijak juga tim penyidik di sini dan Komnas HAM-nya jangan mau selalu dibohongi oleh Ibu PC. Tudingan kekerasan seksual yang dilakukan Yosua, menurut psikolog forensik Reza Indragiri dalam tayangan Kompas Malam Sabtu 3 September, adalah hal yang janggal. Mulai dari pemilihan lokasi kekerasan seksual yang dinilai tidak menguntungkan Yosua, hingga keterangan Putri yang berubah-ubah, justru membuat kebenaran sulit teridentifikasi. Tapi kalau kata Komnas Perempuan kan Bu Putri Chandrawati ini mengalami trauma dan depresi hingga ingin mati, Mas. Bagaimana tanggapan Anda? Begini, saya berempati terhadap seluruh korban kekerasan seksual yang mengalami trauma, yang mengalami depresi, yang ingin mati. Tapi pokok persoalan yang saya angkat adalah trauma, depresi, ingin mati, apakah ia sifatnya selektif, hanya muncul secara insidental. Ketika bertemu si A, muncullah traumanya, muncullah depresinya, muncullah keinginan bunuh dirinya. Tapi ketika diperiksa oleh pihak lain justru tidak kooperatif, enggan berbagi cerita. Nah, ketidakkonsistenan perilaku semacam ini yang membuat saya bertanya-tanya, apakah ini merupakan memang sakit ataukah pura-pura sakit? Kalau memang sakit, maka memang sudah sepatutnya kepada yang bersangkutan diberikan pengobatan. Tapi kalau ternyata ini pura-pura sakit atau malingering, maka ini akan menjadi sebuah persoalan serius juga dari sisi hukum. Itu alasan yang ketiga. Dan alasan yang keempat adalah dengan segala hormat, PC tampaknya juga merupakan salah satu pihak dalam kasus ini yang bergonta-ganti keterangannya. Yang sulit lagi untuk ditakar mana kebenaran dan mana kepalsuan yang dia kemukakan. Atas dasar 4 hal itulah, maka saya memilih untuk tetap terus terang, saya skeptis akan kelurusan, akan kejujuran klaim korban yang beliau sampaikan. Namun tetap, ini memang merupakan tugas kepolisian untuk melakukan investigasi terhadap klaim itu.